Salam belajar. Perkenalkan, saya Erni Sulistiana, guru SMA Negeri Arjasa Jember, akan berbagi tentang pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Salah satu hal yang melatar belakangi kebijakan asesmen nasional adalah skor hasil PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Data pada tahun 2018, kompetensi literasi membaca dan kompetensi matematika siswa Indonesia di bawah kompetensi minimum ada 70% siswa. Sedangkan untuk keterampilan sains, 60% siswa di bawah kompetensi minimum. Untuk itu, perlu adanya reformasi asesmen. Dalam segitiga belajar, asesmen mempunyai kedudukan yang tidak terpisahkan dari kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai siswa dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Adapun pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal siswa yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Sedangkan asesmen itu sendiri merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait dengan pencapaian kondisi siswa dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen bisa dilakukan di awal, yang disebut asesmen diagnosis, kemudian dilakukan di dalam sepanjang proses pembelajaran, disebut asesmen formatif, dan dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan level penguasaan kompetensi siswa, disebut dengan asesmen sumatif. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa pentingkah asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional merupakan alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional memotret hasil belajar kognitif siswa dan juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa untuk menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Kecakapan hidup abad 21 meliputi kecakapan untuk belajar dan berinovasi, kecakapan untuk menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Instrumen utama asesmen nasional terdiri dari 3 komponen, yaitu Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter
yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, baik itu untuk literasi maupun numerasi. Masing-masing kelompok itu adalah: yang pertama, perlu intervensi khusus; yang kedua, dasar; yang ketiga, cakap; dan yang keempat, mahir. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Demikian akhir dari pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan salam belajar.